Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita bahas ramalan zodiak Capricorn di bulan Oktober. Readingan ini bersifat general dan situasinya vice versa, bisa kebolak-balik. Kalian cocokkan situasinya dengan kondisi kalian masing-masing. Selanjutnya buat teman-teman yang pengen private reading atau personal reading, kalian dapat menghubungi kontak person yang telah saya sediakan pada deskripsi video. Oke, kita langsung mulai saja. Kita kocok kartunya. Kita lihat seperti apa energinya kalian. Semoga readingannya menjadi readingan yang bermanfaat buat kalian. Atau ada beberapa hal yang dapat kalian jadikan sebagai hal positif dari readingan kali ini. Oke, cukup Capricorn. Kita lihat di kartu pertamanya kalian. Oke, di sini ada Nine of Cups, ada Temperance, ada Justice. Oke, untuk beberapa hal di sini aku melihat akan ada jalan keluar di sini yang aku lihat. Persoalan kamu akhirnya mungkin kayak menemui titik terang di sini. Dia akhirnya mungkin kayak benar-benar mulai terbuka gitu ya. Dia mulai membuka hati kepada kamu, dia mulai memaafkan, dia mulai terlihat bisa mengatur emosi dia gitu. Jadi di bulan Oktober ini bulan dimana mood dia baik gitu ya, mood dia dalam kondisi yang ketika kamu mungkin kayak meminta sesuatu, dia mungkin bakal kayak ngabulin gitu. Ketika kamu pengen sesuatu hal, kamu pengen jalan bareng, kamu pengen sesuatu, kamu pengen dibeliin ini misalnya, kamu pengen perayaan ini misalnya. Nah, pasangan kamu itu mungkin kayak benar-benar bisa memberikan hal tersebut. Karena di sini menurut aku ada keseimbangan yang terjadi, ada balance yang aku lihat. Nine of Cups, ada situasi di mana pasangan kamu itu terlihat menjadi seseorang yang ternyata mulai pengertian di sini. Lambat laun dia mulai tahu bahwa apa yang perlu dia lakukan, apa yang membuat kamu senang gitu. Jadi dia mulai kayak ngebaca bahwa ketika kamu diperlakukan seperti ini, kamu bakal senang gitu. Dan menurut aku di bulan Oktober, memang dia kayak memprioritaskan kamu, memang dia kayak benar-benar mulai mungkin dari awal lagi karena mungkin sebelumnya ada konflik. Jadi di bulan Oktober ini dia mungkin kayak berusaha untuk ambil hati kamu gitu. Dia berusaha untuk membuat suasana menjadi lebih baik, menciptakan hubungan yang lebih kondusif gitu. Jadi di bulan Oktober mungkin kamu bakal kayak heran gitu ya karena beberapa perubahan sikap yang dilakukan oleh pasangan kamu menjadi perhatian, dan dia bakal mulai lebih jujur di sini, lebih terbuka, dia bakal lebih mau berkomunikasi gitu ya, dan dia mungkin bakal kayak benar-benar mencoba untuk memahami keadaan gitu, karena dia nggak pengen panjang lebar gitu ya, masalahnya melebar gitu, dia nggak mau kehilangan kamu gitu, dia juga nggak mau terus-terusan dalam kondisi di mana dia nggak dewasa gitu. Jadi perubahan sikap itu bakal terjadi di sini. Beberapa dari kalian kayak merasa mungkin ini adalah hal yang aneh gitu, atau dia mungkin kayak lagi melakukan kesalahan gitu ya. Tetapi ternyata tidak di sini. Ini murni kayak kesadaran dia gitu ya. Ini murni kayak benar-benar dia pengen berubah, dia pengen membuat kamu lebih nyaman dengan dianya gitu. Jadi ketika ada masalah, kadang-kadang situasinya nggak harus bentak-bentakan lagi gitu. Jadi dia mungkin kayak benar-benar ngatur emosi dia gitu ya. Oke, selanjutnya ada Seven of Wands di sini, dan ada Eight of Pentacles, ada Knight of Wands. Oke. Keadaan mungkin kayak benar-benar nggak terduga gitu ya, karena di bulan Oktober di sini kadang-kadang memang situasinya agak memanas gitu. Jadi tetapi dengan adanya situasi tersebut, kamu mungkin bakal lebih tahu bahwa pasangan kamu pengennya seperti ini, dan dia juga bakal lebih tahu seperti itu. Sempat katakanlah mungkin kayak sempat pengen break gitu ya, sempat kayak pengen masing-masing menyerah dengan keadaan, karena di bulan Oktober itu ternyata mungkin di awal-awal atau sebelumnya kamu merasakan energi yang situasinya kayak gelut aja gitu ya, memanas aja gitu. Tetapi di bulan ini mungkin kayak benar-benar situasi itu hampir terjadi, hampir pemutusan hubungan, dan mungkin beberapa dari kalian kayak sempat ngambek-ngambekan untuk nggak saling kontek-kontekan gitu ya, tetapi situasi ini tuh mungkin bakal kayak benar-benar tanpa kamu sadari bakal memudar gitu ya, karena tadi seperti tadi yang aku katakan,
ternyata penting untuk saling mengingatkan atau penting untuk saling menyadari kesalahan gitu ya. Dan di sini pun menurut aku tanpa disuruh, tanpa kamu meminta, dia mungkin bakal kayak benar-benar nyariin kamu gitu ya. Dia benar-benar kayak uh, memohon maaf gitu ya kepada kamu. Jadi ada situasi seperti itu. Ada kesadaran penuh dari dia gitu ya yang aku lihat, dan situasinya sempat memanas, tetapi menurut aku hubungan yang terjadi di antara kalian itu nggak bakal benar-benar berakhir gitu. Mungkin sempat ngebreak gitu ya, mungkin kayak sempat ngembekan gitu ya. Tetapi sekali lagi yang aku lihat situasinya, ya dia juga nggak bisa lama-lama jauh dari kamu gitu. Oke, selanjutnya ada Ten of Swords, ada Ten of Cups, ada The World. Hal yang menyiksa dari dia itu adalah ketika bukan karena bukan karena masalah yang kamu jalani, ini mungkin lebih kepada situasi dia nggak bisa ngobrol lagi ke kamu gitu, dia nggak bisa berbagi cerita lagi gitu kepada kamu. Dia mungkin kayak kamu adalah pendengar yang baik buat dia, jadi bukan masalah di sini yang dia sesali ternyata, karena Ten of Swords ini adalah situasi yang menurut aku dianya kayak serba kepikiran, dianya kayak serba salah gitu. Banyak hal yang dia pikirkan, banyak hal yang uh, dia pengen selesaikan gitu ya, dia pengen kemukakan gitu, dia pengen ceritakan, tetapi ternyata hal-hal yang pengen dia ceritakan itu ternyata enggak bisa tersampaikan penuh kepada orang lain selain dirinya kamu gitu. Jadi mungkin di sini kesepiannya dia itu mungkin karena dia nggak menemukan orang yang cocok dari segi pembicaraan, dari segi koneksi berkomunikasi gitu. Jadi tersiksanya dia seperti itu. Jadi hal ini yang membuat dia sadar bahwa oh ternyata kehadiran kamu buat dia itu adalah hal yang sangat penting, di mana kamu mampu untuk menenangkan dia, di mana kamu mampu untuk mensupport dia, di mana kamu mampu untuk mendengarkan cerita-cerita dia, walaupun mungkin kamu bosan gitu ya, tetapi kamu selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, ini yang dia nggak dapatkan dari orang lain gitu. Dan ada kesepian di sini yang aku lihat. Ten of Sword itu memberikan situasi yang buruk buat dia. Knight of Pentacles, the bottom of the deck-nya kalian. Bahwa di sini dia bakal kayak melakukan perjalanan untuk mencari kamu, perjalanan untuk mencari cara gimana nih supaya kamu balik, gimana supaya kamu nggak marah lagi, gimana supaya kamu uh, benar-benar memahami dia juga gitu. Jadi yang dia pengenkan itu sebenarnya mungkin lebih kepada kamu memahami dia gitu, tetapi kamu harus balik gitu kepada dia gitu. Jadi seakan-akan kamu nggak dikasih kesempatan untuk uh, kayak menyayangi dirinya kamu. Jadi ada keegoisan dia juga di sini yang aku lihat. Dia pengen ketika kamu dia ketika kamu udah dikejar dari dia, ketika dia udah mencari kamu, dia tuh nggak pengen kamu banyak dramanya gitu. Kalau dia melakukan hal ini, kamu kamu kalau dia mencari kamu, meminta maaf ke kamu, ya tawarannya mungkin adalah ya kamu harus memaafkan dia gitu ya. Kamu harus kembali kepada dia gitu, karena menurut aku hal ini mungkin hanya dilakukan sekali gitu ya. Dia nggak bakal memohon untuk beberapa kali atau dalam waktu yang lama gitu. Jadi ya egoisnya mungkin dia juga ada di sini, tetapi di bulan Oktober menurut aku bulan yang penuh dengan jawaban, penuh dengan hal yang mungkin kayak sedikit emosional tapi bakal berakhir dengan happy ending gitu ya. Oke, aku rasa readingannya cukup. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.